banyak masyarakat Indonesia terkait dengan isu Israel itu kebablasan. Teror demi teror, sebenarnya teroris sejatinya itu Israel. Dengan nama Israel itu sudah menggores-gores hati umat Islam sedunia. Semua bangsa punya tanah. Orang Cina Yahudi punya bukan tanah. bangsa, Yahudi bukan bangsa. Salah lagi Anda. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bamukmin, aktivis pro Palestina yang juga dai Mujahid 212. Mari sama-sama kita saksikan dialog dalam program Abraham. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera. Saya Monique Rakers. Saya mendirikan yayasan non-profit Hadassah of Indonesia untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, Yahudi, dan sejarah Holocaust. Mari kita berbincang di program Abraham. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber yang udah hadir di sini. Mbak Monique Rakers dan Bang Novel Bamukmin. Apa kabar? Siap, Bang Monique, alhamdulillah. Bang Novel. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ternyata dari sini kita bisa melihat dua-duanya punya bakat jadi presenter. Paling nggak podcaster. Insya Allah. Iya. Insya Karena Allah. sudah sering tampil di podcast-podcast dan di TV-TV. Sering. Betul ya? Betul Bang. Bang 10 tahun Novel. udah. Udah 10 tahun. 10 tahun. Jutaan penonton insya Allah. Boleh luar biasa. dilihat. Nggak kalah juga nih Mbak Monique Jutaan juga ya. penonton. Udah sering langganan TV-TV. Sebetulnya nggak juga sih ya. Tapi saya sudah memulai edukasi ini sejak 2016. Iya. Gara-gara waktu itu memang isu yang mencuat adalah tentang Ahok ya. Makanya saya bikin Tolerance Film Festival November 2016. Pas banget ternyata ada demo menolak Ahok di Monas. 212. Yes. Iya. Oke, dan Bapak ada di sana. Iya. Dan Bu Monique ada di seberang sana. Betul sekali. Jadi Iya. memang sudah biasa berseberangan. Jadi dari awal dari situ berangkatnya saya. Oke. Sebelumnya sih sudah sering, cuman nggak begitu insan. Tapi kalau pas begitu udah itu kan tokoh sentral. Yang pertama melaporkan saya advokat, Oke. pengacara yang juga melaporkan, orang pertama yang melaporkan Ahok dugaan penistaan agama. Bu Monique sendiri, Bang Novel udah pernah kenal udah sebelumnya? udah Atau dari 212 udah kenal juga? 212 udah pernah berapa kali tampil lah. Saya sebetulnya waktu Beberapa TV. 2016 itu mengadakan acara memang sudah publik ya. Untuk publik Ya. yang datang 90% itu justru orang Muslim. Karena mereka ingin tahu kenapa sih orang Yahudi dan Kristen itu nggak boleh jadi pemimpin, Al-Maidah 51 kan. Sementara film-film yang saya tampilkan adalah film-film yang tentang Yahudi, Israel Palestina, sejarah Holocaust. Jadi itu sesuatu yang apa ya? Pemicunya memang buruk gitu ya. Ada kasus Ahok, tapi itu menjadi berkat buat saya. Berkatnya Acara apa? saya jadi rame. Oh, jadi ditonton. Acara saya malah banyak sekali penonton yang datang dan saya waktu itu mendapat undangan 10 kota. Oke. Jadi saya mendanai semuanya sendiri. Jadi dari 10 kota itu saya pilih yang bisa saya datangi hanya Purwokerto, Bandung, dan Makassar. Tapi 212 juga nggak rame juga kan? Itu kemarin juga. Dahsyat, 7 juta. Itu lautan 7 manusia lautan juga tuh. manusia. Iya. Sejarah Monas. manusia diciptakan. Tapi ngebayangkan sejuta berapa tadi? 7 juta. 7 juta. 2016, 2018, 13 7 juta. juta orang semonas menolak Ahok gara-gara Al-Maidah 51. Nah saya yang datang hanya kapasitas penonton hanya 200 orang. Tapi dampaknya dong. Apa dampaknya? Berani-beraninya ngadain acara festival film Ya. Yahudi dan Israel. Nah, Di tengah orang lagi ya. anti Yahudi dan Israel gitu loh. Yang jelas saya waktu itu liputan ya, saya ingat. Oh, ikut ya? Saya masih di Kebun Siri tuh, Mbak Monique. Gitu ya. Saya bayangkan ya, dari Kebun Siri sampai ke titik kumpul itu aja di Monas untuk bisa. Gak bisa jalan, live gak bisa report. lewat kan? Saya 2,5 jam ada. Oh gitu. Bagaimanapun ini sejarah bangsa yang kemudian ada ibu di sana, ada bapak di Iya, sana sejarah. yang punya prinsipnya masing-masing ya. Dan balik lagi ya, kalau bicara soal toleransi ya, kita harus menghargai opini dan pandangan orang. Iya. Tentu keyakinan
menjalankan agama dan keyakinan dijamin oleh undang-undang konstitusi Betul. kita. Saya mulai dulu dari Mbak Monik Boleh. ya, nanti ke Bang Novel ya. Boleh sih. Anda itu dibilangnya badut Israel, Iya, antek-antek boleh lah. Mossad. Iya. Ya. Kok Mossad antek-antek? Agen kali Oh, agen maksudnya. Mossad lah. Oke, antek Israel, agen Mossad apapun Antek itu ya. Zionis. Antek Zionis. Nah, ya. Sampai kapan pada akhirnya Mbak Monik tuh menjadi corong ini semua? Titik balik hidup saya itu dimulai 2012. 2012, turning point-nya. Yes. Kenapa itu? Ketika saya disebut pertama turning kali point? ke Israel. Oke. Saya sudah 10 tahun jadi wartawan. Dan di sana saya melihat kok beda banget antara apa yang diberitakan, apa yang ditulis di koran, apa yang disajikan di televisi. Bedanya di mana? Yang di media massa negatif. Hmm. Waktu saya datang ke sana baik-baik aja. Sopir saya, Ya tentu baik lah, Sopir kondusif kan, saya, aman dan lain sebagainya ya kan? aman. Oke. Sopir saya orang Arab Israel, Hmm. Islam. Ya. Guide saya orang Yahudi Israel. Orang Yahudi agamanya Yudaisme. Jadi saya melihat, wah ini negara keren banget gitu ya. Dan saya udah 10 tahun jadi wartawan. Jadi saya mikir, oke, waktu itu saya lahir baru, istilah di dalam kekristenan born again ya. Jadi saya minta visi yang baru juga. Dan Tuhan kasih that's visi buat saya. Saya ambil, saya belajar tentang Israel. Oke. Anda belajarnya melalui literatur? Saya suka riset, jadi Oke. saya meriset secara sendiri. Hmm. Nah, waktu itu kan November ya. Februari 2013 saya bikin liputan tentang Yahudi di Indonesia. Oke. Acara saya, program saya tayang jam 11 malam. Hmm. Apa yang terjadi? Hmm. Acara itu dilaporkan ke KPI Oke. karena dianggap ya tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik. Sementara KPI tidak bisa menemukan kesalahan dari apa yang saya kerjakan. Tunggu, siapa yang lapor? Ada sebuah organisasi, ormas, Yang mana Bang Novel agama ada di situ? tertentu. Yang Bang Novel ada di situ? Kayaknya bukan Enggak, Bang Novel. Bukan ya? Oke. Kayaknya bukan. Oke, waktu itu dilaporin. Dilaporin ke KPI. KPI tidak, mereka mintanya saya dipecat, program itu ditutup. Pak Abraham tahu nggak? Narasumber saya, orang Aceh. Peneliti Yahudi di Indonesia, orang Aceh. Nah, ya sudah dong. Mereka nggak senang kalau saya tetap ada. Dan saya tidak dipecat, program saya tidak ditutup. Mereka ke Menko Polhukam Oke. melaporkan bahwa ini Monik Rakers mengganggu stabilitas nasional. Hanya gara-gara saya bikin liputan tentang Yahudi di Indonesia. Saya disebar-sebar luaskan di media-media Islam. Sabili, tahu kan Sabili? Nah, saya dituntut mau secara hukum, macam-macam lah. Ya, Tapi ini kan di nggak- Menko Polhukam, Hmm. ya mereka nggak bikin apa-apa. Iya, Karena apa? Ya mereka tahu apa yang saya Iya. kerjakan itu. Iya. Intinya adalah saya mengalami yang namanya diahokkan tahun 2013. Sebelum kasus Ahok, Anda udah mengalami yang lebih dulu. Diahokkan, iya. Nah terus akhirnya saya jadi gini loh, saya mikirnya gini, oke, apa yang harus saya lakukan? Saya aja wartawan, kok dibeginiin Oke. gitu loh. Nggak, Anda Dan sejak itu akhirnya saya memutuskan bikin yayasan. Oke, yayasan. Yayasannya 2016, Hadassah of Indonesia. Hadassah itu nama Ibrani dari Esther. Oh, jadi itulah proses hidup Anda sampai pada akhirnya Anda tetap pada pendirian pro Israel, dan yayasan yang Anda dirikan, Yayasan Hadassah of Indonesia itu murni bergerak di sana. Bu Monik, ini kan dua sisi mata uang. Apa yang Anda pahami tentu tidak semua orang pahami juga. Betul, Anda juga harus pasti. memahami secara kultur. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Pertama, Indonesia ini bukan negara Islam. Indonesia ini negara tidak berdasarkan agama tertentu, tapi mayoritas penduduk warga negara Indonesia memang Islam. Namun, negara ini mengakui kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Iya. Dan itulah yang saya lakukan. Saya punya pendapat tentang Israel. Oke. Dan saya mengajarkan supaya orang Indonesia itu tidak membenci Oke. Yahudi, Iya, iya. tidak anti-Israel. Apa yang salah dengan itu? Oke. Gak ada yang salah menurut saya. Ya. Makanya Anda duduk di sini bersama dengan saya. Menurut saya itu pemahaman Anda.
Iya. Ya kan? Orang punya hak untuk memahami itu. Tapi balik lagi apakah pemahaman itu kemudian bisa diterima oleh khalayak umum? Biarlah publik yang menilainya. Saya ke Bang Novel Mukmin. Bang Novel ini saya kenal sebagai seorang lawyer ya. Bang Novel ya. Betul. Abang lama di FPI ya? Lama dari sebelum ada FPI. Sebelum ada FPI. Jadi saya murid daripada Habib Rizik dari awal beliau pulang dari pendidikan di GAP King Saud University di Riyadh itu pulang. Yang memang saya satu kampung di Petamburan. Sekolah saya kan SMP di Petamburan. Oke. Begitu beliau lulus ya saya udah ngaji. Sebenarnya saya Abang ikut pengajian. Abang SMP di Petamburan ya? Yang dekat gereja kan ada di situ. Iya betul. GBI ya? Iya ada Betel, ada banyak di situ gereja. Kita udah biasa. Akur-akur aja katanya situ Bang. Ya iya SMP kan guru saya kan nonis semua banyak. Iya dari Sumatera Utara. Habib Rizik juga sekolahnya di Betel. Oke. Jangan diajarin toleransi. Jadi bicara soal toleransi, Abang mau bilang Abang adalah orang yang hidup dan Abang adalah produk sekolah yang toleran. Benar. Jadi mertua saya juga nonis. Habib Rizik juga begitu kan? Iya. Lalu Bang, kenapa ya ketika ini kan pandangan publik ya, Bu Monik punya orang yang berpandangan negatif tentang beliau, tapi percayalah Bang bahwa ada juga orang yang berpandangan negatif terhadap Abang juga. Iya. Ya, saya hadirkan di sini kan adalah memberikan suatu pencerahan, insight dari Bu Monik dan juga Bang Novel mengenai apa yang Anda kerjakan hari ini gitu loh. Bang, kalau ada orang yang bilang Abang gini, Bang Novel ini kok seperti fundamentalis misalnya, atau ada yang mengatakan terlalu keras misalnya, lain sebagainya begitu. Abang menilainya gimana tuh? Sebentar saya ingin luruskan dulu dari apa pandangan Mbak Monik yang dari pertama ya masalah toleransi. Iya. Jadi masalah kepemimpinan Al-Maidah 51 itu harus kita jawab. Iya. Bahwa kita enggak melulu melihat dari segi agama, tapi asas proporsionalitas dan keadilan. Artinya mayoritas ya pantas dipimpin oleh yang dari mayoritas itu. Kita nggak pernah ganggu kepemimpinan di daerah yang memang mayoritasnya non-Islam. Ya kan? Mungkin di Manado dan lain silahkan, itu kita nggak boleh ganggu. Silahkan mereka milih pemimpin. Kita bebaskan. Begitu juga saya rasa di negara Amerika dimanapun mereka yang ingin menjadi pemimpinnya dari kelompok golongan mereka. Dan itu logis. Hal dan lumrah dan wajar penyampaian pendapat kan dilindungi undang-undang. Ya kita sampaikan ternyata diprovokasi, ternyata dikondisikan. Orang saya mau demonya di depan balai kota, tahu-tahu di depan DPRD dikondisiin, di stop di situ, orasi udah bubar, udah selesai. Tahu-tahu batu melayang dari dalam, dan itu oknum polisi ada kasih CCTV-nya. Oknum polisi nyambit karena teman saya bocor. Terjadi bentrokan. Nah, teman saya masuk 16 orang penjara, kan saya korlap waktu itu. Masuk penjara itu berdarah semua. Sakit berkelanjutan, akhirnya 2 orang itu mati. Nah itu nggak pernah diekspos sama media. Saya minta keadilan. Kalau memang ini diangkat lagi, minta keadilan. Ada Bang, ini eksposnya nih. Ada eksposnya. Nah itu ada. Tapi yang mati ada waktu masih dalam penjara, yang keluar 12 orang. Yang keluar 16 orang, dari 18. Ini judulnya ya, saya kutip salah satu ini ya, salah satu berita. Korlap FPI Novel Bamukmin resmi ditahan. Iya kan? Dijerat pasal berlapis. Itu tuduhannya dahsyat itu. Polda Metro Jaya tahan Korlap Front Pembela Islam yang menjadi penanggung jawab aksi berujung ricuh di depan DPRD Jakarta. Nah, Monik memandang Bang Novel ini satu kata dah. Intoleran. Tim Nas Israel yang larang tanding. U20 ya dilarang datang. Nah saya berpikir main bola aja nggak boleh. Ini negara apa ini? NTV Today. Ini belum diputar nih. Nah, kita putar nih. Ini mengingatkan waktu ya. Hari ini kita bicara bagaimana situasi di Timur Tengah luar biasa ya. Serangan demi serangan tetap dilancarkan ya. Disebutkan bahwa akan ada perundingan dan lain sebagainya. Tapi ya kita akan lihat lah. Abang datang dengan identitas di sini kita lihat ya, pro Palestina jelas ya. Kemudian Bu Monik juga pakai kaos yang pro Israel ya gitu ya. Satu kata yang terbesit dari Abang ketika ngelihat Mbak Monik. Jadi saya melihat beliau satu kata. pejuang yang
tidak bisa diterima di Indonesia. Itu berapa Itu kata berapa tuh? kata, itu satu kalimat ya. Udahlah nggak apa-apa satu kalimat deh. Satu kalimat pejuang yang tidak bisa diterima di Indonesia. Dia bisa berjuang tapi tidak bisa diterima di Indonesia. Kenapa? Karena itu dia asas proporsional. Karena kan memang kedutaan pun kita nggak ada hubungan diplomatik terhadap Israel. Iya. Dan Jadi sudah abang mau bilang salah kaprah lah. Itu kira-kira kan? Apa mukanya? Iya, salah betul, kaprah. betul. Mbak Monik memandang Bang Novel ini Itu satu dia. kata dah. Intoleran. Buset. Intoleran. Berat banget. Kenapa intoleran? Ya tadi kan udah diceritain sendiri ya. Menentang kebijakan pelarangan apa tadi, Ahok katanya nggak boleh menyembelih hewan kurban di sekolah. Pasti kan tujuannya kan untuk merapikan ya. Ya, kebersihan dan sebagainya. Ya. Intolerannya kalau saya terus terang ya, saya baru ngeh tentang Bapak ini ketika tim Nas Israel Yang larang tanding. U20 ya, Ya. dilarang datang. Nah, rencananya kan katanya mau dicegat ya Iya. di bandara. Betul. Nah, saya berpikir main bola aja nggak boleh. Ini negara apa ini? Ini orang mau main bola. Ya. For event internasional gitu loh. Apa iya Indonesia sebegitu antihnya? Karena kalau kita lihat dari sejarah bangsa kita, Indonesia itu bisnis loh sama Israel, ada ekspor impor yang tiap tahun datanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ada perjanjian dagangnya. Perjanjian dagang justru dikeluarkan oleh JK, Yusuf Kala. Anda mau bilang apa? Ya saya mau bilang apa yang dilakukan banyak masyarakat Indonesia terkait dengan isu Israel itu kebablasan. Israel kasih Gaza tahun 2005. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Ini kita ngomong tahun 2026. Artinya sudah 26 tahun Israel keluar dari Gaza. Apa yang dilakukan Israel di sana? Gak ada. Anda nggak menyaksikan serangan demi serangan yang dilakukan, kemudian juga rumah sakit, yang nggak usah jauh-jauh lah ya, rumah sakit Indonesia juga yang ada di Gaza juga kan porak-poranda. Oke, Pak Abraham tahu nggak di bawah rumah sakit Indonesia di Gaza ada terowongan teror, nyambung ke rumah Komandan Hamas Ahmed Gandur. Menurut Pak Abraham itu benar atau salah? Ini perlu dikonfirmasi lagi. Silakan dikonfirmasi. Ini Anda ingin ini mengatakan bahwa disampaikan fasilitas kesehatan ada terowongan di bawahnya. Nah, itu yang mendukung artinya apa? perjuangan Hamas. Artinya menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan terorisme. Ini tidak boleh. Ada sandra yang ditemukan di situ, 5 sandra. Kita mau bilang apa? Pemerintah Indonesia terlibat atau tidak? Kemlu sih waktu itu zaman Ibu Retno Marsudi bilang tidak tahu menahu ya. Ya soal rumah sakit Indonesia Gaza itu kan itu terpisah dari, bukan entitas dari pemerintah sebetulnya kan di sana. Iya, tapi kan mengatasnamakan Indonesia. Iya, tapi lepas dari itu ya pelayanan atau pusat kesehatan kan tidak semestinya diserang. Masalahnya Hamas itu selalu memakai tameng manusia. Makanya korban tewas sangat banyak. Sipil ya maksud Anda. Nah gini, saya ke Bang Novel sekarang. Bang Novel, Anda punya kesempatan untuk menjawab ini. Soal bahwa korban disebutkan, sipil, yes. ya soal tadi Mbak Monik menyinggung bahwa sebagian besar masyarakat kita kok terlalu tendensius terhadap Israel sampai olahraga aja nggak bisa. Tadi saya coba masuk ya dalam relung. Iya, betul. Bahwa suasana batin luka dalam itu. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi masalah yang pemain Israel itu alhamdulillah saya melihatnya setelah dialog itu saya menang. Karena kenapa? Begitu habis wawancara menolak Israel melakukan penyerangan terhadap warga Gaza. Coba dicatat ketika itu. Habis dari situ terbukti. Makanya kita nggak bisa image-nya ini, kita nggak bisa menari di atas penderitaan warga Gaza yang mereka di sini untuk bisa tampil.
dengan nama Israel itu sudah menggores-gores hati umat Islam sedunia. Jadi apabila mereka mendengar Israel dengan urusan apapun, bahkan kebaikan apapun, sudah nggak bisa diterima. Karena sebegitu kejahatannya yang sudah bertubi-tubi, yang bertumbuk-tumbuk, yang bisa lihat di data siapa yang menjadi korban, siapa yang jadi korban serangan daripada Israel. Lihat aja, buka data, semuanya daerah-daerah yang ada di Palestina itu hancur. Sudah boleh dikatakan ratusan ribu dari zaman kependudukan, mulai dari deklarasi Balfour itu sudah terjadi gejolak dari 1897 pertama imigrasi itu sudah terjadi kekacauan. Nah, berlanjut buka data siapa yang paling banyak korban, siapa yang paling banyak dirugikan, Palestina atau Israel. Buka saja. Saya bilang, wah, masyarakat awam pun tahu Gaza sebagai korban. Dan kita selalu memberikan bantuan, nggak pernah berhenti dan tidak pernah putus. Dan saya juga pernah terpanggil untuk siap jihad ke Palestina waktu itu, karena memang tertindas. Dan karena memang nggak ada kesempatan untuk Palestina ini membalas secara resmi, kecuali adalah Hamas itu sendiri. Hamas itu sendiri yang melakukan serangan balik. Karena teror demi teror, sebenarnya teroris sejatinya itu Israel. Hampir setiap waktu sampai saat ini. Kalau Israel dikatakan teroris, buat apa dia kasih tanah buat Palestina? Tahun 1993 Israel kasih Bethlehem, Yeriko, Shechem, Ya, setengah dari Yudea dan Samaria itu mereka imigrasi. Lihat pemetaan di kerajaan media, Daud, mulai dari peta-peta itu dari Palestina, Gaza dan sebagainya itu penuh, lama-lama berkurang dari 1948, lama-lama dari 1947, lama-lama tinggal sedikit Gaza dan mulainya dari mana tadi? 1948. Dari 1897 lah imigrasi 1897. Iya. Kenapa Itu dari mulai imigrasi. 1897? Kenapa nggak dari kerajaan Israel, kerajaan Daud? Ya memang kalau diurut-urut itu tetap dari zaman Sayyidina Umar udah ada pendudukan-pendudukan itu, perebutan-perebutan Umar bin itu. Khattab datang tahun 638 Betul. Masehi. Barulah orang Arab ada di tanah perjanjian. Jadi kalau sebelumnya kan itu wilayah tanah perjanjian. betul, tapi kan di situ Nabi harus Musa dilanjutkan dengan Yosua. Di Betul. Al-Quran siapa? Yusha bin Nun. Iya. Jadi memang Bawa masuk ke tanah perjanjian. jadi kita melihat fakta yang sebenarnya nggak ada terhadap dunia dukungan terhadap Israel pembenaran. Karena Israel nggak ditolak dari mulai zaman Soekarno. Apa Soekarno salah? Dari zaman Soeharto menolak Israel. Dari zaman Megawati, zaman bahkan Jokowi pun sekalipun yang memang berseberang politik dengan kita, nggak ada toleransi terhadap Israel untuk bisa Israel punya tempat di Indonesia. Karena negara ini adalah bagaimana penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Nah, sejak kapan penjajahan itu terjadi? Nggak ada yang bisa Sampai sebut. saat ini penjajahan. Iya, sejak tahun berapa? Ya mulai dari pendudukan 1897 dan berapa? imigrasi itu adalah pendudukan tadi Tahun Bang Abraham 1947. dari tadi Bang Abraham ini sudah ngomong pendudukan. Iya, saya tanya sejak tahun berapa? Pembantaian mulai dari 1897 itu bergejolak. 1897. Iya. 1897 itu adalah kebangkitan nasionalisme imigrasi yang Yahudi. datang. Kita nggak ngomongin Yahudi, Israel sama Yahudi berbeda. Perlu diluruskan. Yahudi itu orangnya, Nah, Israel makanya itu Israel negaranya. itu Zionis. Negara yang dulunya namanya kerajaan makanya Israel itu, di masa Daud. Zionis ini yang Zionis artinya ini orang salah Yahudi kaprah. sendiri, orang Yahudi sendiri itu pun nggak setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Nah, Karena boleh orang nggak saya Yahudi jelasin juga, satu-satu? Daripada pimpinan tokoh-tokoh agama keberatan sebenarnya, karena mereka memang udah tinggal di situ Nah, dengan supaya menerima apa clear ya, adanya. supaya para tokoh agama jelas. Nggak bisa clear. Zionis itu adalah istilah untuk orang Yahudi diaspora kembali ke Sion. Sion adalah nama lain dari Yerusalem. Ketika mereka kembali itu namanya Zionis. Yang menentang Zionis adalah teroris. Teroris siapa itu? Menentang orang mau mudik. Nih sekarang lagi Lebaran. Orang pulang kampung. Orang Yahudi kampungnya di mana? Di Mereka Jawa. nggak punya kampung. Oh, nggak punya kampung. Nggak punya. Jadi Tuhan menciptakan bangsa-bangsa, orang Yahudi nggak Yahudi ada itu kampungnya. agama. Yahudi agama bukan kampung. Orangnya nggak pernah punya tempat mereka. Orang-orang komunitas Yahudi datang ke tanah daripada Palestina, tanah Jazirah Arab di situ, begitu. Yahudi itu adalah ras.
etnisitas. Agama Ya. Yudaisme hanya untuk orang Yahudi. Agama Yahudi tidak mengenal syiar, tidak mengenal dakwah, tidak mengenal misionaris. Agama Yudaisme hanya untuk orang Yahudi. Terus? Nah, jadi sekarang kalau bilangnya bahwa orang Yahudi itu tidak ada, itu salah. Enggak, Yahudi udah ada dari zaman sebelum Islam, udah Yahudi udah ada. Nah, sebelum Bahkan Yahudi, agama itu sebelum Nasrani Yahudi udah ada. betul. Cuman Nah, mereka saya tanya ini tadi, adalah kelompok ataupun memang Sekarang saya penganut, tanya, penganut orang yang Yahudi- membentuk suatu kelompok. Kemudian orang Yahudi tanahnya di mana? Yahudi kalau ini nggak punya tanah, sama seperti Nggak karena punya tanah, gimana lah caranya iya nggak kan punya tanah? Yahudi ini per individu, agama, bukan komunitas. Orang bukan. Jawa punya Oke. Pulau Jawa, Oh iya, orang makanya. Madura punya Pulau Madura, orang Arab punya tanah Arabiah. Ya, ya jadi kan? boleh dikatakan Semua bangsa dari punya zaman tanah. dulu. Islam- Orang Cina Yahudi punya bukan tanah. bangsa, Yahudi bukan bangsa, salah Oke, oke. lagi Anda. Ampun, Oke, tunggu, ini tunggu, gimana sebentar. nih? Yahudi agama, Islam bangsa atau bukan? Kristen bangsa atau bukan? Yahudi bangsa atau bukan? Agamanya orang Yahudi, Ah. agamanya orang Yahudi, Judaism. Kita yang kenal Orang yang tahu Yahudi itu etnisitas. Itu Kita Yahudi. coba tenangkan dulu. ya. Rumusan dia dengan rumusan kita berbeda. Ini kitab loh yang berbicara. Yahudi. Agama Terserah Yahudi, Anda masa mau agama gimana. Yahudi diakui tapi orangnya tidak diakui? Agama aneh. Yahudi orangnya tapi kalau Iya. untuk mendudukan, untuk merebut suatu Nah, sekarang negara, jangan pertanyaan mengatasnamakan Yahudi. Sekarang pertanyaan itu saya, kelompok Yahudi yang berkomunikasi. Kan Yahudi kan ada berapa banyak golongan kan? Itu yang pertanyaan saya, orang Nah. Yahudi jadinya tinggal di mana? tahu. Orang Yahudi ini per individu. Ya, masa harus di mana bergerak- saja. Orang Islam di mana tinggal? Kristen di mana tinggal? Nggak ada negara Islam ataupun duduk Islam punya negara, nggak ada. Lah, ini menimbulkan Karena kekacauan. persepsi sejarahnya masing-masing sudah Enggak, ini berbeda. saya nggak ngebahas sejarah. Saya hanya ngebahas orang Yahudi itu harus tinggal di mana. Itu pertanyaan gampang. Yahudi ada di mana aja. Cuman Orang Yahudi harus tinggal di mana? Yahudi itu aja. agama. Kita punya kitab Hayuduh Yahudi agama, Nasrani Iya. agama, Islam agama. Iya. Kok jadi Yahudi Oke, negara? pertanyaan Ya, saya balik lagi. gampang. Islam negara. Ini kan Bukan. program Abraham ya. Nah, Ya. Program Abraham. Oke. Musa itu orang apa berarti? orang bertauhid. Bertauhid. Orang Arab atau orang Yahudi? Kita tidak melihat untuk siapapun dari jenis etnisnya. Kalau ditanya agamanya, Daud. agamanya beragama Islam, Daud, mentuhankan, Daud, tidak Daud. mensekutukan. Daud Mulai dari orang zaman apa? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya tidak Daud orang menyekutukan. Saya tidak bilang mau dari suku apapun. Kalau tadi Iya. yang pertama Iya, pertanyaan enggak, saya tanya. agamanya, kalau mau nanya agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Islam, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, termasuk Nabi Isa. Selesai. Saya Semua hanya tanya. agama beragamisme. Tadi kan pertanyaan agama kan? Oke. Saya nggak nanya. Nah, Saya tadi tanya agama orang apa? Arab atau Saya orang rasa cukup Yahudi? ya. Saya rasa cukup. Orang Gini, Arab atau orang Yahudi? Daud Gini. orang apa? Orang Gini. Arab atau orang Yahudi? iya. Kita tidak Yang jelas dia fokus dia ke- tercatat di dalam Bible, dia juga tercatat di Mm-mm. dalam Quran, dan Mm-mm. kita membiarkan itu bagian dari keyakinan yang diyakini masing-masing. Karena kalau kita perdebatkan itu pasti nggak akan ketemu. Pasti nggak akan ketemu. Tapi kan karena ini nggak- tujuannya nggak mengedukasi ya. Ya. Kalau kita mau mengedukasi, Ya, kalau misalnya begini, harus Bu, jelas. yang mau dijelas versi Pertanyaan saya tunggu. sederhana. Versi Bu Monik. Yahudi pasti nggak itu bakal tinggal di ketemu. mana? Nah, versi Bu Monik kan udah jelas ya. Pak Novel juga jelas. Ya. Qatar. Gasnya di rudal sama Iran. Ini Qatar sama Iran sama-sama Islamnya nggak? Prabowo berjanji akan keluar dari BOP kalau memang merugikan Palestina. Nah, maka Prabowo minta didukung oleh ulama-ulama agar bisa tempur di dalam.